Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabarnya nih semuanya? Keluarga IMI, sahabat IMI, support system IMI, keluarga baru IMI semuanya. Semoga teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama saya Ilmia Amalia, biasa dipanggil Ilmi atau Imi. Usianya 22 tahun, sekarang masih kuliah semester akhir di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Nomor WhatsApp pribadi Imi di nomor ini. Jadi teman-teman kalau mau curhat, mau sharing, atau teman-teman mau tahu tips and trick yang selalu Imi share ke teman-teman lewat status WhatsApp Imi, boleh teman-teman save. Sesudah kajian ini juga teman-teman boleh curhat sama Imi, boleh banget. Terus Instagram Imi di @ilmi98amalia. Buat teman-teman yang belum di follow back sama Imi, bilang aja sama Imi. Tapi biasanya sih kalau akhwat Imi langsung follow back. Tapi buat yang belum, jangan sungkan untuk DM Imi buat minta di follow back. Terus untuk channel YouTube-nya di Ilmia Amalia Channel. Insya Allah untuk bulan April ini Imi mau garap lagi YouTube. Minta support dan dukungannya. Kalau tidak berkenan, minta subscribe-nya dari teman-teman. Kalau berkenan maksudnya. Oke, terus Imi mau ngasih tahu sama teman-teman. Jadi Imi tuh bener-bener fakir ilmu. Imi tuh bener-bener masih tahap belajar. Jadi Imi bukan berarti mau nasihatin teman-teman atau mau nyerahin teman-teman, enggak sama sekali. Justru Imi tahu bahwa teman-teman tuh di sini orang hebat semua, dan bisa jadi Imi dapat wasilah melalui teman-teman. Nah, Imi juga pengen ilmu yang Imi berikan sekarang itu, pengalaman yang sedikit ini bisa jadi jariah buat Imi gitu. Jadi Imi nggak keberatan kalau nanti teman-teman mau nge-share voice note ini, atau bahkan Imi minta tolong untuk di-share aja sama orang-orang yang teman-teman sayang gitu. Imi bener-bener ridho gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin itu aja teman-teman perkenalannya. Sebelum dimulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah luluhkan hati kita, siapkan iman kita untuk lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita mulai materinya. Oke teman-teman, sekarang Imi mau bahas tentang judulnya dulu nih, sebelum ke inti dari kajian ini. Oke, kiat-kiat meningkatkan kepekaan sosial di tengah pandemi COVID-19. Nih, kenapa sih judulnya itu meningkatkan kepekaan, enggak menumbuhkan atau menciptakan gitu? Kan bisa jadi ada orang yang gak peka, bener gak sih? Biasanya nih cewek-cewek suka ngomong, pasti kamu gak peka banget jadi orang, dasar manusia tuh gak punya hati. Paling kalau masalah cowok biasanya kita pengen di ngertiin kan. Tapi enggak teman-teman, ini masalah kepekaan sosial gitu. Jadi sebenarnya kepekaan itu emang udah ada belum sih dalam setiap insan, setiap manusia itu gitu. Terus kenapa dong namanya meningkatkan kepekaan, seolah-olah memang kepekaan itu udah ada gitu dari setiap orang. Oke, bakal ini bahas. Jadi gini teman-teman, di dalam Al-Quran, setiap manusia itu sudah Allah bubuhi keimanan di dalam hatinya gitu. Tapi pengakuan keimanan itu pasti diiringi dengan amal soleh. Jadi gak cuma ngomong-ngomong belaka tanpa dibuktikan perwujudan dengan aksi nyata. Sebagaimana Allah berfirman dari surah yang selalu kita ulang-ulang di dalam sholat kita, atau bisa dibilang ini surat yang favorit sih sebenarnya, yaitu Quran surat Al-Asr, yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mengerjakan amal solih dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, di sini udah jelas
bahwa sikap rendah hati itu adalah sebuah fitrah dan wujud dari keimanan gitu. Jadi kepekaan itu bahasa lainnya itu kerendah hatian, dan kebalikan dari rendah hati itu adalah kesombongan, teman-teman. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun seberat biji sawi. Lalu Rasulullah memperjelas lagi bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, di sini udah jelas. Biasanya orang-orang yang gak peka tuh karena ya udahlah, bodo amat orang masalah dia ini gitu kan. Terus apaan sih, kayak gak peduli gitu, kayak ngeremehin orang lain aja gitu. Kayak bukan urusan dia, bukan tanggungan dia gitu. Bodo amat banget gitu sama masalah sosial. Nah, jadi sebetulnya orang yang gak peka itu gak ada gitu. Udah jelas kan tadi bahwa keimanan udah ada dalam diri seseorang. Terus yang gak peka itu sebenarnya adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kayak gitu. Karena kerendah hatian itu adalah perwujudan dari iman seseorang gitu. Jadi saling berkaitan antara keimanan seseorang dan kepekaan seseorang gitu. Pokoknya nauzubillah banget sih kalau kita termasuk orang yang menolak kebenaran. Nauzubillah kan, apalagi meremehkan orang lain. Makanya dengan senang hati ini mengucapkan sama teman-teman yang ada di sini yang mendengarkan voice note ini, barokallah. Berarti teman-teman di sini adalah orang-orang yang punya keimanan, orang yang punya kerendah hatian gitu. Semoga senantiasa Allah ridhoi setiap langkah kita dalam keimanan. Makanya doa wajib kita apa? Ada doanya kan? Sesudah sholat biasanya kita bacain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan condong hati kami ke dalam kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Karuniakanlah rahmat-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pemberi. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 8. Nah, adapun kita tahu teman-teman bahwa kita tuh bukan nabi, kita bukan malaikat, kita bukan rasul yang keimanannya tuh bisa menyinari seluruh alam dunia. Terus gimana dong cara meningkatkan kembali keimanan kita yang sudah terkontaminasi dengan toksik duniawi? Gimana dong caranya meningkatkan kembali iman kita yang hampir sirna oleh dosa? Karena aku sadar banget kalau keimanan tuh naik turun. Bener-bener, apalagi kalau kondisi kita lagi gak mood tuh, pokoknya ini penting banget sih ilmunya. Soalnya ketika kita memiliki iman yang baik, mau sekecil apapun ujian atau mau separah apapun bencana seperti COVID-19 ini, Allah akan selalu izinkan kita merasakan manisnya iman, teman-teman. Yang dengannya kita bisa menjadi lentera yang memberi penerangan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Masya Allah, ini mah harapan kita semua. Oke, ini lanjut di voice note selanjutnya.